Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMIM 28 yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, kami membahas kisah hikmah pembicaraan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan malaikat maut tentang kematian yang terdapat dalam kitab Al-Majlis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hizaz Al-Husni. Al-Kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terjadi percakapan antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan malaikatul maut. Pada suatu hari, ada seseorang laki-laki sedang duduk dekat bersama Nabi Sulaiman alaihissalam di antara tamu-tamu lainnya. Tiba-tiba ada seorang tamu yang masuk, lalu pandangan matanya terpaku dan tertuju hanya kepada teman Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Setelah beberapa saat, tamu tersebut keluar. Kemudian teman Nabi Sulaiman bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai Nabiullah, siapakah orang yang datang menemui Anda tadi?" Beliau Nabiullah menjawab, "Ia adalah malaikat maut yang menyambar dalam bentuk manusia." Mendengar jawaban tersebut, ia kaget dan ketakutan, menyangka bahwa ajalnya akan tiba. Lalu ia berkata, "Wahai Nabiullah, saya lihat ia terus-menerus hanya memandangiku dengan tajam. Jangan-jangan ia hendak mencabut nyawaku. Lantas, apa rencanamu?" Ia menjawab, "Wahai Nabiullah, mintalah kepada Allah agar memindahkan diriku ke pulau seberang lautan yang paling jauh." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah tentang hajat orang tersebut. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk melakukannya. Kemudian Nabiullah memerintahkan angin, dan angin pun membawa orang itu ke tempat yang ia kehendaki. Dalam suatu riwayat, ke negeri India. Tak lama kemudian, malaikat maut kembali mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Saya perhatikan tadi bahwa engkau memandangi tajam temanku." Malaikat maut menjawab, "Ya, karena aku tadi heran terhadap temanmu itu. Aku mendapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawa temanmu siang nanti di negeri India. Tapi mengapa pagi ini ia masih berada di sini bersamamu, wahai Nabiullah? Namun ketika saya keluar, lalu diperintah Allah Ta'ala, cabutlah nyawanya, karena ia sudah di tempatnya. Lalu aku mendatanginya, dan ternyata ia sudah berada di tempat di mana aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Lalu aku mencabut nyawanya." Dari kisah tersebut, kita dapat menyimpulkan dan meyakini bahwa kematian itu pasti. Walaupun kita berusaha pergi menjauhinya, entah hari ini atau esok, kematian pasti akan datang tepat sesuai waktu yang dijanjikan dan ditakdirkan Allah. Ketika Allah sudah menetapkan kematian, tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Jumu'ah ayat 8. Jadi, jika sudah saatnya, kematian pasti akan terjadi. Meskipun bersembunyi di benteng paling kuat sekalipun, berobat ke rumah sakit paling mahal sekalipun, tetap saja ajal akan menjemput. Salah satu ayat yang menggambarkan hal tersebut tertuang dalam Al-Quran, yang artinya, "Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh." Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah." Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, "Ini dari engkau Muhammad." Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran Surat An-Nisa ayat 78. Seharusnya kematian yang paling disukai adalah saat yang dicintai Allah dan saat Allah ridho kepadanya. Jika detik itu adalah saat Allah paling ridho dan ikhlas, jika harus dikehendaki mati segera. Namun jika umur panjang lebih baik dan lebih diridai Allah, maka seharusnya kita pun menyukainya. Kita tidak boleh berhenti untuk selalu berdoa di samping upaya ikhtiar dalam menjalani kehidupan, dengan menghindari sikap meremehkan setiap amal kebaikan sekecil apapun dan menyepelekan kemaksiatan sekecil apapun. Karena sesungguhnya Allah menyimpan ridhonya dalam setiap amal kebaikan dan menyimpan amarahnya dalam setiap kemaksiatan. Bisa jadi Allah meridhoi pekerjaan yang kita anggap remeh dan mengabaikan segala amal yang kita anggap
besar dan patut dibanggakan. Begitu juga ketika kita menjalankan kemaksiatan yang menurut kita dosa kecil, tetapi Allah marah dan memasukkan kita ke neraka. Untuk itu, upaya terus melanggengkan membaca doa agar mendapat akhir yang baik tidak boleh terlupakan sebagai bukti kerelaan Allah atas kita. Kemudian disertai upaya untuk menghindari perbuatan dari syirik, zalim, dan kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu, sikap terbaik menghadapi hal tersebut yaitu sedini mungkin mempersiapkan diri agar mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah saat ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.